Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Apakah ada yang tahu apa sih yang dimaksud kerajinan dan apa yang dimaksud dengan bahan keras? Coba, ada yang tahu? Nah, mari kita perhatikan sebentar. Nah, di layar ada topeng, kemudian ada kerajinan anyaman, kemudian ada topeng Bali, ya, kemudian ada panci yang berasal dari kurungan serta lukisan berasal dari kerang. Nah, kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Kerajinan bahan keras adalah suatu karya seni dengan bahan dasar yang keras. Nah, namanya disebut perajin. Ini kita bisa lihat yang pengrajin di sekitar kita pasti akan membuahkan produk yang disebut kerajinan. Nah, bahan keras itu dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan buatan. Bahan keras alami itu ciri-cirinya yaitu yang pertama biasanya terdapat di alam sekitar kita, ya, banyak sekali ya contohnya. Kemudian ada bahan organik, sisa-sisa manusia atau tulang, kemudian kerang, itu bisa kita buatkan. Kemudian ada bambu, rotan, dan misalnya ada biji-bijian, ada cangkang telur dan lain sebagainya yang bisa kita dapatkan dari alam. Bahan keras buatan contoh ciri-cirinya dibuat oleh manusia atau peran manusia dan anorganik atau tidak bisa diurai dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini biasanya model sampah plastik dan lain sebagainya. Contohnya besi, kemudian ada kaca, kemudian ada batu. Nah, kemudian ini adalah contoh bahan alami, yaitu kerajinan bahan alami. Ada miniatur mobil, kemudian ada lampion dari bambu, anyaman ya, tempat pakaian, kemudian ada lukisan dari biji-bijian dan lampion ya, berasal dari cangkang. Kita bisa lihat lagi, ini adalah ukiran dari batu, kemudian ada tempurung kelapa yang dibuat celengan, dan ada hiasan dari batu, susunan batuan. Prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu ada keunikan bahan kerasnya. Ini bisa bertahan lama karena bahan keras. Nah, contohnya kalau misalnya kayu itu ada keunikannya, yaitu ada serat. Kalau kita munculkan keunikan dari kayu itu pasti bisa bagus. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, yaitu ada nilai fungsional, informatif, kemudian ada nilai simbol, dan nilai prestis atau wibawa. Nah, untuk nilai fungsional ini biasanya barang itu bisa berfungsi untuk apa? Nanti misalnya kursi itu fungsinya untuk duduk dan lain sebagainya.
Nah, ini penting ya bagi kita untuk merancang nanti produk kita mempunyai nilai fungsional atau nilai-nilai yang lain. Begitu kalian nanti pada saat diberikan tugas harus juga bisa menjelaskan nilai dari produk-produk yang akan kita buat nanti. Nah, ini adalah contoh kerajinan anyaman ya dari bambu dengan nilai fungsional. Contoh fungsional. Ini bisa dipakai untuk buah. Yang kedua itu adalah gantungan kunci mempunyai informatif. Itu adalah gantungan kunci dengan lambang-lambang persatuan sepak bola atau klub bola di dunia. Kemudian ada nilai simbolik, misalnya dalam relief Candi Borobudur. Ini bisa memulai simbol cerita-cerita pada zaman dahulu atau dalam kitab suci agama Buddha. Kemudian ada nilai prestige, yaitu ini bernilai harga tinggi biasanya karena bentuknya sudah lumayan bagus, maka biasanya juga dihargai dengan harga nominal yang tinggi. Aspek rancang dalam produk kerajinan. Ini penting bagi kita untuk membuat rancangan. Yang pertama adalah faktor teknis, kemudian ekonomis, agronomis, dan faktor sains dan teknologi, kemudian faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan kita. Faktor teknis yaitu meliputi metode yang akan kita pakai, kemudian penerapan daya mesin atau manual nanti menerapkannya, kemudian tingkat kemahiran manusianya atau perajinnya, apakah bisa apa tidak dilakukan oleh manusia nanti. Itu adalah faktor teknis. Kemudian faktor ekonomis itu menyangkut nanti pemasaran yang tahan bisa bersaing dengan produk-produk lain. Kemudian ada faktor ekonomis, ada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kemudian kepraktisan dari produk itu. Dan faktor sains dan teknologi meliputi terdapat unsur inovasi, modifikasi, dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga produk-produk kita bisa laku di dalam pasaran pada saat zaman itu berubah. Yang kelima adalah faktor estetika, yaitu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang detail, pewarnaan, kesan yang ditampilkan. Ini biasanya seni murni ditampilkan. Faktor kondisi lingkungan, yaitu ada nilai budaya dalam masyarakat dan kondisi lingkungan setempat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.